Bapaknya teman saya tuh lulusan SD, mau Pit. Lulusan SD. Tapi bisnisnya waduh, ngeri banget. Udah bisa gaji yang lulusan sarjana ya? Oh iya pasti. Terus kita punya produk orang ya tergantung gitu loh, tergantung dari sama prinsipal sama ya, ininya istilahnya. ya, betul, sama yang punya produk. Akhirnya kepikiran lah untuk bikin produk sendiri. Podcast Naik Kelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita landing di episode pertama dari podcast Naik Kelas Indonesia. Ini adalah sebuah podcast yang akan membahas seputar dunia entrepreneurship, kewirausahaan, dunia UMKM, dan juga kita akan membahas banyak pertanyaan. Harusnya kalau teman-teman nanti dari pelaku UMKM ada yang bertanya lewat sosial media kita atau kanal-kanal kita yang lain, kita akan diskusikan itu. Sebelum kita membahas apapun yang akan ada di sana, ada baiknya kita kenalan. Bersama saya Mr. Popo. Saya adalah seorang saya memperkenalkannya sebagai seorang wirausaha dulu deh. Saya dari tahun 2008 itu menjadi seorang wirausaha. Setelah saya lulus dulu di teknologi pertanian, saya membuat usaha namanya Beras Organik Orais hingga saat ini. Namun belakangan ini saya juga banyak membuat konten podcast. Salah satunya juga yang berkaitan dengan dunia usaha. Saya pernah ngomongin podcast di podcast saya yang sebelumnya, namanya Cerita Usaha. Nah ini adalah podcast baru. Saya mengajak rekan saya baru. Saya juga memperkenalkan rekan saya nih, Mak Upit. Ya, halo semua, perkenalkan saya dengan Mak Upit. Saya sebelumnya sebetulnya profesional ya. Profesional tuh sebelumnya emang nggak profesional. Sebelumnya kerja di kantor. Sebelumnya ya? aku kerja jadi anak kantoran, jadi anak kantoran. Jadi untuk saat ini saya full jadi entrepreneur, jadi punya usaha juga. Nah, sebelum aku memulai usaha ini, nama brandnya Herboard.id. Herboard.id. Ya, Herboard.id. Bikin apa tuh? Kita bikin buah kering. Oh, buah kering. Oke. Ya, nggak cuma buah sih, ada sayur-sayuran juga, macam-macam bisa dikeringin. Nah, aku nih ngejebak Mak Upit nih sebenarnya untuk bisa ikutan podcastan ya, karena ini kali perdana buat Mak Upit podcastan ya. Iya. Iya nggak sih? Bener banget. Kalau aku kan emang udah beberapa kali bikin podcast, ada beberapa podcast yang nggak terkait sama dunia kewirausahaan juga banyak. Ada horor sih terutama. Jadi Horor, ini ya. sebenarnya ngejebak Mak Upit untuk kita bisa berbagi tentang dunia kewirausahaan. Nah, harapannya di podcast Naik Kelas ini namanya juga udah naik kelas ya. Sebenarnya kita pengen sharing sama teman-teman, terutama mungkin yang ada yang baru mau masuk ke dunia wirausaha. Mungkin, wah saya nggak punya temen nih, saya nggak punya mentor, saya nggak punya gambaran sama sekali. Harapannya dengan adanya podcast ini nanti kita bisa diskusi. Kira-kira saya harus nyiapin apa dan lain sebagainya. Nah di episode perdana ini sebenarnya kita mau ngomongin dulu satu topik yang mungkin sangat basic gitu ya. Kenapa memilih wirausaha? Kenapa menjadi seorang entrepreneurship? Terjun ke dunia entrepreneurship di mana kita membuat usaha sendiri. Kalau sebelum kita masuk ke beberapa poin, aku pengen cerita sedikit nih Mak Upit. Jadi aku tuh sebenarnya belum pernah kerja. Serius. Jadi maksudnya kantoran ya, memilih kantoran. Berarti dari mulai lulus kuliah tuh udah langsung terjun jadi entrepreneur gitu ya? Nggak terjun sih sebenarnya. Jadi memulai ya, kalau terjun ini ya. Gitu kan, kalau terjun dari atas jatuh gitu ya. Ini enggak. Ini kebetulan waktu itu begitu lulus tahun 2007, aku kuliah di UGM, Teknologi Pertanian, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian lebih tepatnya. Dulu itu kayak teman-teman kan begitu lulus kuliah tuh banyak yang ya pasti persiapan, wah mau kerja di mana gitu kan.
Nah banyak tuh teman-teman yang kalau di dunia aku banyak teman-teman yang masuk ke perusahaan makanan katakanlah Nestle lah, Indofood lah, Wings Food dan lain-lain sebagainya itu dunia teman-temanku ya. Dulu sempat pengen masuk ke satu perusahaan multinational company juga, tapi pikir menarik juga ya bikin usaha gitu. Kenapa? Karena satu inspirasiku dulu ngelihat satu tukang jualan bubur ayam. Mhm. Hitung-hitungan. Jadi waktu itu awalnya mereka hitung-hitungan bikin mereka buka punya usaha sama satu lagi tukang nasi kucing. Aku bikinin bisnis plan buat mereka Oh jadi sebenarnya. ngitungin Mm-mm. usahanya mereka gitu. Oh, Jadi kira-kira ngintip ininya di jajan langsung. modalnya berapa sih, terus bulanannya dapat berapa dan lain sebagainya. Kagetnya setengah mati. Maksudnya di Jogja ya. Mhm. Di Jogja umur usaha mereka itu sekitar 2 tahun. Punya penghasilan bersih, bukan penghasilan bersih sebenarnya. Untung margin ya. Mhm. Keuntungan bersih itu tahun 2007 lah terakhir 12 juta rupiah. 2007. 2007 di Jogja. Dan itu modalnya cuman tikar sama apa namanya? Kayak meja makan kecil. Jadi sebenarnya bukan nasi kucing. Bukan nasi kucing kan kelihatan ada gerobaknya ya. Iya. Kalau ini emang benar-benar di depan toko emas, dia duduk gelar karpet, Gelar dagangannya gitu gelar aja gitu. dagangannya, tapi jualannya emang makanan nasi kucing. Jadi ada nasi yang dibungkus, ada sate-satean sama minuman. Udah gitu doang. Dapat tuh 12 juta mau Pit. Sehari apa Sehari sebulan? dong. Sebulan. Sebulan. Keuntungan bersih sebulan. Sebulan betul. Terus ada tukang bubur juga. Pendapatannya sekitar 10 sampai 15 juta. Wah, aku mikir wah gila juga ya. Jadi termotivasi ya Jadi ngelihat awal cuannya para pelaku usaha yang kemarin sempat betul. dibantuin itu. Bukan aku nggak bantuin, aku beli doang, beli di situ. Tapi kok bisa tahu Kan ngobrol. angkanya? Oh ngobrol. Misalnya sehari modalnya apa aja? Oh saya sehari butuh beras sekian, terus beli daging di pasar sekian, beli tempe di pasar sekian. Akhirnya makanya aku nulis kan, aku ada notes. Sampai akhirnya mereka ngasih tahu tuh penghasilan sebulan mereka sedemikian rupa, sehingga saya merasa sebagai anak calon lulusan S1, wah gila juga nih, terchallenge lah waktu itu. Ya akhirnya nyemplung. Nanti aku ceritain. Kalau mau Pit gimana? Kalau aku mungkin kenapa memulai usaha, sebetulnya awalnya tuh enjoy aja sih sebagai profesional tadi itu ya, kerja kantoran. Bidangnya apa sih? Kalau aku dulu bidangnya kebetulan di otomotif. Oke. Di otomotif. Jadi itu merintis dari awal. Sebetulnya pas waktu lulus kuliah itu gak tahu ya, kalau dulu tuh kan begitu lulus kuliah doktrinnya itu cepet cari kerja. Oke. Benar gak sih? Nggak tahu sih kalau di keluarga Iya, tuh masa kayaknya kalau nganggur udah dulu? lulus tuh kayak udah bingung gitu kan, udah pasti harus langsung cari kerja Oke. udah zaman dulu tuh masih pakai koran kayak gitu. Nah habis itu sempat kerja, bidangnya aku sendiri sebetulnya mirip-mirip, aku di teknik kimia Mas. Oke, jurusan teknik kimia. Iya, jadi teman-temanku tuh banyak kerja di laboratorium. Tapi jujur ya, kalau di laboratorium tuh kan ngecek kayak ada ngecek darah, ngecek apa gitu. Iya. Aku tuh takut darah Mas. Salah jurusan gak sih dulu ngambil kimia? Nyarinya darah yang berwarna lain, oli gitu. Darah biru gitu ya. Darah biru. Nah akhirnya coba cari-cari kerja, ternyata memang gak segampang itu. Pada saat aku lulus kuliah dari teknik kimia, itu ternyata gak mudah. Akhirnya aku nyemplunglah di salah satu perusahaan otomotif. Terus waktu berjalan, berapa tahun itu? Gak berasa sih. In total tuh 17 tahun loh. 17 tahun? Udah sweet 17. Oke. 17 tahun gak berasa kalau ternyata umur juga udah nambah ya. Umur udah nambah, terus ya apa-apa juga sekarang kan mahal ya Mas. Ya bukannya gak bersyukur, cuman pengeluarannya kok banyak banget gitu kan. Jadi mau gak mau kayaknya kita harus nambah penghasilan. Nambah penghasilan sebagai cewek yang kerja
punya waktu kerja di samping jam-jam kerja itu ya sambil jualan. Awalnya tuh aku jualan dulu tuh produk-produk orang, jadi reseller gitulah. Belajar wirausaha Belajar ya. gimana sih gitu, jualan, bawa produk orang, nawarin jualan ke teman. Lama-lama pas awalnya tuh kok yang biasa aku jualin dia udah nggak produksi lagi. Kan Akhirnya jadi bikin nggak sendiri jualan gitu? kan. Kok gini ya kalau jualan terus kita punya produk orang, ya tergantung gitu loh, tergantung Tergantung dari sama prinsipal ya sama ininya istilahnya. ya betul, sama yang punya produk. Akhirnya kepikiran lah untuk bikin produk sendiri. Ya Akhirnya udah deh nyemplung sampai sekarang. malah jadi fokus Malah ya? jadi aku fokus memang cari, produk yang bisa aku bikin sendiri, lalu bisa aku seriusin. Namanya Herber itu? Namanya herber.id itu. Jadi, buat teman-teman yang dengerin, saya ini baru loh ketemu Maupit, baru. Ini kenal di jalan karena kemarin kita ada satu Anak event, jalanan ya? anak jalanan. Jadi ya kita ada satu event untuk, pelatihan UMKM, digitalisasi UMKM, terus kita ketemu di Sumba ya. Makanya karena, wah sevisi nih kita bikin podcast bareng nih, menarik. Nah inilah kejadian akhirnya, kita rekaman episode perdana, mau ngomongin wirausaha ini. Nanti, cerita lengkapnya mungkin kita akan bahas di, episode lanjutan ya. Jadi kalau diceritain nanti ceritanya Maupit bisa 17 tahun kayaknya satu episode itu. 17 tahun tapi kalau pas kerja tuh nggak berasa. Oh gitu ya? Nggak berasa, pas berasanya pas ngitung apa Amin. tadi, cuannya. Oh berarti cuannya Maupit ini udah jauh lebih besar daripada gajinya pasti. Pasti tuh. Kenapa akhirnya, memutuskan untuk wirausaha. Ini juga bakal jadi satu topik yang akan kita diskusikan, menjadi apa tadi, full time entrepreneur tuh gimana caranya sih, kapan mutusinnya gitu. Ya, Dan tim kita di sini juga, ada operator-operator dan videographer kita, masing-masing ini punya usaha juga. Nanti kita ajak mereka ngobrol juga ya. Tapi harus wajib. Biar jadi bisa sharing sama pasti teman-teman semua. pasti karena mungkin kalau, ya sepanjang ketemu orang-orang, rata-rata wirausaha ini menjadi ada yang full time, ada yang menjadi sampingan juga. That's why ini mau kita bahas nih Maupit. Iya. Episode 1 ini ngomongin kenapa sih memilih wirausaha. Aku sih udah bikin beberapa poin nih. Jadi kalau tadi ya berdasarkan, yang pertama, kita urutin aja dari yang pertama ya, dari beberapa poin ini. Yang pertama, terkait dengan pengalamanku. Sebenarnya satu tadi yang adalah terbatasnya peluang usaha sehingga, Peluang kerja mungkin Mas? iya, oh iya peluang kerja. Iya kayak Maksudnya aku kan ngalamin lulus kuliah gitu ya, udah mhm. kuliah dari universitas gitu, ternyata nyari kerja juga nggak gampang Nah gitu. itu, makanya aku juga gitu kan, kayak waktu lulus kuliah, teman-teman berlomba-lomba nyari kerja, yang tadinya teman-teman satu angkatan, itu menjadi musuh dalam mencari pekerjaan nih. Iya Iya, nggak sih? iya banget, Iya kan? ngalamin banget soalnya Jadi, aku. peluang kerja memang sangat terbatas. Yes. Bukan sangat ya, ya bayangin aja jumlah lulusan berapa, bahkan di satu jurusan yang spesifik pun lowongan kerja yang tersedia itu, terbatas. Betul. Jadi wirausaha ini menjadi salah satu opsi buat ya barangkali ada peluang lain nih. Tapi opsi jauhnya juga bisa nih. Saya juga dulu mikir gini, gara-gara ngomongin tukang nasi kucing tadi, paling enggak dia punya pegawai 4-5. Jadi artinya, saya punya idealisme juga, wah kalau saya bikin usaha nih, kalau berhasil, saya bisa ngajak orang lain buat kerja bareng saya nih. Entah, timnya, entah pegawainya, dan lain-lain sebagainya. Nah ini menjadi satu poin yang buat aku dulu mikir, wah ini jadi poin yang penting juga nih, bisa mencari peluang lain selain mencari pekerjaan. Pekerjaan sebenarnya banyak ya. Kan ada yang jadi PNS, ada yang kerja di swasta, ada yang macam-macam. Jadi, nah wirausaha ini di tahunku dulu bisa menjadi salah satu opsi gitu. Begitu pula dengan sekarang. Ya, pas aku masuk ke dunia Entertainment. salah ya, udah berasa aja udah ya. udah berasa artis ya. Maksudnya dari di dunia wirausaha ini akhirnya jadi kebuka gitu bahwa oh iya ya melek ya, karena timnya aku sendiri pun aku bawa dari daerahku sendiri Mas.
Oke. Jadi teman-teman yang memang aku tahu mereka belum mendapatkan pekerjaan, jadi yuk kita bantuin deh gitu. Jadi akhirnya di sini tuh bisa membantu membuka lapangan pekerjaan. Kan data Betul. pengangguran juga lumayan kan Mas. Iya. Apalagi semenjak pandemi itu kan banyak yang perusahaan-perusahaan yang mungkin lay off gitu ya, dan jumlah pengangguran cukup meningkat. Jadi Iya, ya iya, iya. dengan kita membuka sebuah usaha itu selain kita juga bisa maintain sendiri, itu juga membuka potensi buat bisa membuka lapangan pekerjaan sih Mas. Ya, sambil aku lihat data nih, ternyata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, kalau ini diambil dari sebuah survei sumbernya dari ASEAN Sekretariat UNCTAD. Wah, ini datanya kita lihat nih, ternyata lulusan di Indonesia itu yang paling besar ya, ternyata lulusan tamat SD. Ini Jadi update tahun berapa Mas? tahun 2002, tahun 2022 2022. ya. Jadi kalau dilihat ternyata dari jumlah penduduk Indonesia yang belum sekolah ini ada 65 juta, kemudian tidak tamat SD ada 30 jutaan, kemudian tamat SD ini juga paling besar nih sekitar 64 juta juga, kemudian nomor 2-nya ditempati sama tamatan SMA, kemudian yang di bawahnya lagi itu tamatan SMP 40 juta. Nah, sisanya nih yang lulusan sarjana ya D1 sampai S1 itu nggak sampai, S1-nya aja hanya 12 juta. Jadi sebenarnya yang menempati porsi terbesar dari data ini kalau kita lihat sekilas tamatan SD sama yang tamatan SMA lah. Nah, ini kalau kepikir pencari kerja kan sekarang rata-rata mintanya ya tamatan SMA atau SMK lah minimal. Iya, Untuk tenaga-tenaga tertentu ya. Tapi kalau betul. sudah mulai tenaga-tenaga profesional pasti mereka menghendaki diploma atau sarjana kan. Mhm. Jadi aku pikir relate juga ya sama tadi ya. Kalau kita lihat data ini mungkin teman-teman yang ya misalnya memutuskan untuk wah saya mau kerja mau bantu orang tua, entah desakan ekonomi atau ya udah saya ada bapaknya teman saya tuh lulusan SD mau Pit. Lulusan SD. Tapi bisnisnya waduh ngeri banget. Udah bisa gaji yang lulusan sarjana ya? Wah iya pasti karena bisnisnya gede sekali. Kalau dilihat kasat mata ya, maksudnya dilihat dari permukaan, oh ini orang tajir banget. Anaknya teman-teman SMA nih, teman SMA, wah mewah banget ke mobil, dianterin ke sekolah pakai mobil mewah. Dan ternyata kalau ngobrol bapaknya lulusan SD, hanya lulusan tamatan SD tapi usahanya menggeliat sekali. Nah ini kan contoh yang menyenangkan ya kalau Iya. dilihat. Harusnya maksudnya aku dulu juga mikir gitu. Aku ngeliat wah ini ada beberapa contoh kayak tadi kita ngomongin tukang apa tadi? Tukang nasi kucing, tukang bubur sama bapaknya temanku. Ternyata cuman kayak gini aja bisa sukses. Bukan cuman ya, tapi aku ngerasa harusnya kalau teman-teman yang belajar lebih jauh harusnya bisa merangkai bisa mendapatkan yang jauh lebih tinggi lagi gitu. Setuju sih Mas. Tapi ya walaupun ini aku cerita sedikit mungkin Ya, ya. oke. Kayak kita memulai usaha itu kita benar-benar belajar lagi dari nol. Ya kan. Kita terkadang banyak orang tuh pengen usaha, ketemu orang gitu. Teman-temanku tuh juga banyak. Aku juga pengen deh usaha gitu. Tapi begitu tanya, usaha apa ya gitu. Jadi cuman pengennya doang. iya, mereka bingung gitu mau nentuin usaha apa. Akhirnya mereka cari-cari gitu. Cari-cari enaknya usaha apa ya. Terus ketemu temannya yang juga pengen usaha tapi gak punya ide juga. Sama-sama gak punya ide gitu. Terus akhirnya Karena aku juga dulu gitu ngalamin gitu. Aku punya teman gitu ya. Kita suka ya ngopi bareng gitu. Kayak gini-gini aja ya kita buka usaha yuk. Usaha apa gitu. Nah itu kalau orang kayak gitu rata-rata ingin dapat tambahan penghasilan. Iya rata-rata ya tergantung sih ada beberapa. Mungkin kalau gue sih lebih ke memang butuh tambahan penghasilan. Oke. Kemudian yang the power of kepepet gitu ya. Karena butuh tambahan ya tidaknya jadi ada dorongan untuk memulai usaha maksa gitu. Harus maksa
bikin usaha apa ya gitu. Menghilangkan semua ya malu mungkin kan kalau yang nggak pernah jualan kan Wah iya sih. Dulu malu gitu. waktu mulai usaha emang yang paling berat itu adalah jualan itu sendiri sih. Karena kan kuliah nggak pernah diajarin jualan ya sebenarnya. Melawan rasa malu jualan itu loh. Kayak nawarin produk. Kan aku bikin beras Iya. organik ya. Nawarin door to door, jualan door to door tuh malunya kayak aduh. Mau melangkah tuh kayaknya berat banget sih waktu itu. Iya. Cuman kita lihat ya kayak misalnya dari kemarin ya kasus pandemi. Kita diserang pandemi itu kan bertahun-tahun ya. Lumayan ya 2-3 tahun lah dampaknya. Iya. Tapi ternyata kalau kita lihat pandemi itu malah kalau menurutku ya jadi percepatan untuk orang yaitu gara-gara ada terbatas, gak bisa keluar, banyak yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang kerjaannya dikurangin dan lain-lain sebagainya. Akhirnya ya tadi seperti Mak Upit bilang tadi, karena kepepet akhirnya mau nggak mau kan orang harus nyari mereka kreatif untuk bikin sesuatu. Bahkan aku ingat banget tuh di tahun 2021 pandemi itu 2021 ya? Apa 2020? 2020. Di 2020 tuh ketika orang-orang bilang lockdown Februari Maret itu kalau nggak salah, nggak lama orang-orang kan juga sama tuh pada nggak ngantor, ada yang langsung teman-temanku ada beberapa yang Termasuk saya ya. Nah itu langsung jualan Mak Upit. Jadi suka Langsung liatin gak tuh di WA statusnya banjir jualan gak sih? Iya banyak jualan. Kenapa? Karena menurutku juga itu di era yang apa namanya sekarang ya, gara-gara pandemi itu percepatan teknologinya kan kayak Betul. orang-orang tiba-tiba manfaatin WhatsApp, pakai WhatsApp bisnis, terus pakai Instagram, Facebook, bikin TikTok lah segala macam lah. Gara-gara maksudnya memang teknologinya sudah tersedia. Tapi waktu itu kan belum, mungkin sebelum pandemi itu belum banyak terdorong untuk pakai itu ya. Iya. Aku juga ngerasain sendiri sih di usahaku waktu itu, aduh gila nih Februari aku ingat. Udah ada berita-berita lockdown, terus tiba-tiba ada berita-berita yang nggak enak untuk ya gambaran usahanya bakal gimana nih, orang-orang nggak ke restoran lagi dan lain sebagainya. Tapi ternyata gara-gara memang kita udah masuk ke dunia digital, jualannya di kanal-kanal digital, malah omsetku naik 7 kali lipat ketika pas masuk pandemi. Kenapa? Karena mungkin kalau aku jualan beras organik ya. Nah orang-orang semua pada lain pengen pola hidup sehat. enggak, orang-orang nggak beli ke supermarket kan. Dulu kan orang takut. Jadi udah langsung ke online ya. Jadi udah siap. Karena dulu kompetitorku mungkin belum banyak yang udah langsung jualan di online kan. Nah gara-gara digitalisasi ini ya, maksudnya kanal-kanal yang sudah tersedia ini ternyata mempermudah kita untuk masuk ke dunia kewirausahaan ini. Iya. Ya memang dengan supportnya sekarang untuk serba mudah ya, di digital itu serba mudah. Baik kita misalnya mau cari ide usaha juga bisa. Udah banyak kan bisa dicari, banyak YouTube juga, banyak kanal lah yang bisa dimanfaatin gitu. Nah selain itu juga mau jualnya di mana, udah nggak kayak mungkin door to door gitu. Sekarang bisa jualan online, terus jualan live ya. Sekarang juga lumayan live gitu. Di TikTok, Shopee di TikTok, gitu. Di Shopee, di Tokopedia juga. Kita bisa di situ, tapi bisa menjangkau lebih banyak. Kalau door to door kan kita ketemu sama satu orang gitu. Tapi kalau di digital ini satu orang live itu bisa ribuan loh yang nonton. Dan juga waktunya nih ini juga fleksibilitas waktu juga jadi jadi apa ya, alasan juga gampang. Misalnya dulu mungkin Mak Upit kerja ya, aku nggak tahu dulu kan kerja, terus berangkat pagi pulang berangkat pagi sore hampir malam. Sore hampir malam, tapi masih punya waktu gitu buat nyiapin persiapan usahanya juga. Jadi bisa masih waktu untuk wirausaha tuh masih fleksibel sih menurutku ya. Selama jadi berwirausaha waktu kita memang yang mengatur. Terkadang kita bisa kerja 24 jam gak? Ya sebenarnya sih nanti kita ngomongin ini, kita bahas ini ya. Maksudnya ada orang wah enak juga ya. Banyak kan orang bilang gitu ya. Kalau dibilang Mister main yuk, ayo main, ya udah yuk. Enak aja jadi wirausaha, bisa kapan aja. Ya iya. Tapi kan mikirnya juga kapan aja dan setiap saat mungkin gitu. Iya benar. Kalau dulu kan kalau mau bikin janji nih mau ketemu
weekend ya gitu, nunggu libur kerja kan, nunggu Hmm. kantor libur. Hmm. Kalau sekarang kalau ngajak teman-teman, karena teman-temanku juga masih banyak yang bekerja, yang wirausaha juga ini. Jadi sekarang bisa setting waktu kalau mau ketemu sama yang para pekerja Sabtu Minggu deh. Kalau sama teman-teman tuh ya bisa weekend. Jadi lebih Lebih fleksibel lah fleksibel gitu. gitu. Iya kayak videografer kita nih kan Dika nih. Dika kan kalau hari biasa kerja sama kita tapi di luar waktunya kayak malam, kemudian hari-hari biasa nanti kita ajakin dia ya di episode lain untuk cerita-cerita gimana sih manage sambil kerja, punya usaha juga dan usahanya banyak, ada bikin macem-macem lah dia. Nanti kita ajak juga untuk cerita. Nah ini bisa loh punya fleksibilitas waktu, kemudian kreatif juga kan. Oh, saya Ya. suka makan ini, akhirnya dia bikin ini. Jadi Dan kayak lebih kreativitas kita tuh jadi kayak pengen bikin usaha ini lagi mm. gitu. Jadi kayak lebih berkembang gitu nggak sih? Sometimes kalau nanti cerita juga ya, mungkin Maupit bisa cerita. Kalau aku ya, misalnya seumur hidup kan aku berwirausaha gitu. Kadang-kadang cuman bengong aja ngeliat apa di jalan, ini bisa dijual ya. Oh, ini bisa dijual ya. Iya. Jadi selalu kepikiran pengen bikin ini, pengen bikin itu. Padahal dulu mungkin ketika udah fokus ngerjain sesuatu kadang-kadang, apalagi mungkin orang yang kerja, aku nggak tahu. Maupit kalau kerja kepikiran bikin usaha nggak? Kalau udah fokus kerja gitu. Kalau lagi kerja sih Fokus nggak kerja kepikir ya. ya, udah nggak kepikiran. Kadang-kadang pulang juga udah capek gitu kan, kejar deadline apa gitu. Nah Karena makanya nggak kenal dunia usaha kadang-kadang gitu. temanku yang kerja sometimes nanya aku usaha apa ya, karena mereka mungkin tidak terstimulus untuk Iya betul. mikirin ada peluang apa. Nah ini salah satu keunggulan juga ketika kita masuk ke dunia wirausaha, kita dituntut untuk berpikir secara kreatif, kira-kira apa yang bikin cuan gede apa ya, Iya, potensinya apa ya. bener banget sih. Pada saat kita sudah memulai, itu kreativitas kita tuh kayak ya tadi ngelihat sedikit aja kayak ini bisa nih buat bikin usaha, ini bisa nih kayak banyak hal yang kita lihat itu bisa jadi peluang usaha. Padahal dulu itu bisa bertahun-tahun mau bikin usaha nggak ketemu idenya mau bikin Wacana terus apa. ya, Iya. wacana pengen Jadi yang punya penting usaha. tuh sebetulnya mulai dulu sih, walaupun mungkin Ah, dari awalnya cuman mau kayak iseng-isengan kan ada ya iseng-iseng deh belajar wirausaha sebelum bener-bener nyebur gitu. Itu nggak masalah, tapi begitu dia udah memulai itu ya muncul tadi deh bisa ide-idenya. bisa dimulai misalnya dengan reseller dulu Iya, tadi. Tapi kan yang jelas kalau wirausaha ini atau teman-teman nanti mulai usaha ini yang jelas pasti punya kendali atas usahanya ini. Jadi kita kontrol. Meskipun misalnya oh saya belum punya waktu yang full. mhm. Saya bisa oke deh mencuri waktu di antara istirahat kita. Kalau mencuri waktu kerja nggak boleh Nggak ya, boleh karena nanti itu potong kan gaji loh. satu potong gaji, yang kedua dosa gitu kan. Ini kan kita ya nyari berkah juga kan Iya, kalau misalnya wah saya digaji kerja 8 jam, 4 jamnya saya potong deh buat curi-curi usaha. Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya. Makanya ini kita punya kontrol sebenarnya. Atau ya kalau semisalnya tadi ya, kita punya waktu luang mungkin di weekend. iya. Nah, kita bisa bikin apa? Ini bisa menjadi salah satu kesempatan kita juga buat nyuri-nyuri waktu belajar berwirausaha. Jadi lebih fleksibel waktu kita, waktu untuk berusaha, waktu buat keluarga, waktu buat me time ya. Sekarang waktu buat sendiri kadang-kadang lupa gitu. Tapi bikin usaha juga me time sih kalau buat aku ya. Maksudnya kepikir, wah kadang-kadang kalau gini, ketika udah jalanin usaha udah jalan gitu, terus aduh kok berputar lagi, rutinitas berputar, terus yang dilakuin itu aja. Nah aku butuh stimulus baru tuh, mikirin hal baru, bikin hal baru. Itu jadi stimulus dan aku jadi kayak excited banget gitu. Iya, bener banget. Terus yang terakhir nih sebelum kita tutup di episode ini karena terpotong durasi kita akan ngobrol lagi. Cuman mau ngingetin aja ternyata di agama Islam gitu ya, agamaku agama Iya, Islam, terus ternyata pekerjaan yang ternyata diinikan oleh geluti, Rasul itu berdagang ya. berdagang, berniaga. Ada beberapa hadis dan ayat juga yang banyak yang menjelaskan ternyata jadi sunnah Rasul
Ini Sunan Rasul tuh bukan malam Jumat tuh. Ya berdagang salah satunya. Tapi kan. ternyata Rasul juga mengisyaratkan ternyata berdagang ini adalah pekerjaan yang diberkahi juga gitu ya. Kenapa? Karena mungkin memberikan bisa membantu banyak orang dan lain sebagainya. Betul. Memberikan Banyak hal manfaat baik, ya. banyak hal baik dari Dan kita bisa berwirausaha. kontrol. Sebenarnya itu bisa kontrol juga. Oke, teman-teman yang dengerin podcast Naik Kelas, ini tadi obrolan singkat seputar beberapa reason ya. Kenapa sih enaknya wirausaha? Tapi kita juga mungkin nanti harus bahas juga apa nggak enaknya menjadi seorang wirausaha. Jangan yang manis-manisnya aja Iya ya, yang dong. enak-enaknya. Jadi Karena biar mungkin- tahu nih susahnya jadi entrepreneur itu seperti apa gitu. Tapi kalau udah tahu enaknya pasti tetap Itu dijalani. dikesampingkan. Kan ada yang bilang tuh, wah kita kerja kantoran berapa jam, 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang kemarin saya aku baca di TikTok, di Instagram, dia ngomel gara-gara kerja 12 jam, tapi ternyata ada yang lebih panjang lagi. Ternyata kalau saya mau komen juga, ternyata jadi wirausaha 24 jam juga, lebih benar-benar tidur masih ada angkanya di bayangan, merem masih ngitung angka, tapi ya itu nanti ada konsekuensi yang bisa Iya. kita petik lah dari situ. Ya, itu episode pertama. Buat teman-teman yang menonton episode ini boleh nanti ikutan komen. Kita baru akan bikin Instagram, jadi silakan komen, atau di teman-teman yang nonton di YouTube atau di podcast, di kanal podcast. Kalau di Spotify bisa juga komen, ada komennya juga. Jadi kalian tetap bisa nonton podcast ini di beberapa kanal, dan juga nanti kita siapin kanal-kanal lain supaya teman-teman bisa nyaman di platformnya dan juga ikut berkontribusi tanya jawab. Karena tanya jawab ini kita menghendaki sekali teman-teman yang baru mulai usaha atau bahkan mungkin sudah punya usaha, ada topik tertentu yang ingin kita bahas, atau bahkan nanti saya belum memperkenalkan, sebenarnya Maupit ini adalah Maupit adalah certified mentor, certified trainer juga untuk berbagai macam topik-topik kewirausahaan. Saya pun juga dari tahun 2009 sudah banyak mendampingi teman-teman UMKM juga. Jadi kita senang banget kalau kita bisa ngobrol banyak tentang dunia UMKM yang pastinya akan bermanfaat bagi kita sendiri, saya sendiri, Maupit sendiri, maupun teman-teman yang mendengarkan. Dan juga akan ada kelas-kelas yang kami selenggarakan ya nanti di platform digital ataupun kita ketemuan langsung. Jadi simak terus podcast Naik Kelas di Spotify, di YouTube, di kanal podcast lainnya. Juga nanti ada channel Instagramnya namanya @naikkelas.id ya. Jadi bisa follow juga, silakan DM, komen di manapun supaya kita bisa bahas apapun yang teman-teman kehendaki juga. Demikian episode pertama. Terima kasih. Saya Mr. Popo pamit. Dan saya Maupit juga pamit. Sampai jumpa di episode besok. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.